Baik, shalom. Salam sejahtera buat semua jemaat dan juga semua yang di rumah yang mengikuti kebaktian ini secara online. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita, The Lord's Prayer atau doa Bapa Kami, dan ini adalah bagian yang ke-12. Mari kita melihat teks doa Bapa Kami kita. Matius 6, 9-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, dalam seri ini kita membahas banyak hal tentang doa Bapa Kami, dan sampai pada bagian yang ke-12 ini kita sedang atau sudah membahas 13 poin berbeda, dan hari ini kita akan masuk pada poin kita yang ke-14, yakni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini sebenarnya adalah satu permintaan yang menyatu dengan permintaan sebelumnya. Kalau kita perhatikan ayat 12 dari bacaan kita tadi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini sebenarnya adalah satu permintaan yang berkaitan dengan pengampunan, tetapi di dalam permintaan ini ada dua lagi permintaan kecil di dalam, yakni pertama-tama memohon pengampunan untuk diri kita sendiri. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi selanjutnya itu dihubungkan dengan orang lain ketika muncul permintaan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagian pertamanya, ampunilah kami akan kesalahan kami, sudah kita bahas dalam bagian sebelumnya. Hari ini kita akan secara khusus membahas potongan yang kedua, yakni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saya mau menjelaskan kalimat ini dalam beberapa bagian. Pertama, mari kita lihat arti dari permohonan ini. Ya, sekali lagi perhatikan ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetap tampilkan ayat itu. Saudara baca ulang dan pahami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang coba saudara pikirkan, apa kesan yang saudara tangkap dari ayat ini? Untuk menolong kita, saya kasih pertanyaan begini. Dari kata-kata di dalam doa Bapa Kami ini, apakah Tuhan mengampuni kita supaya kita mengampuni orang lain? Atau kita mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni kita? Saya ulang, tetap di ayat itu. Dari ayat ini atau kata-kata ini, apakah Tuhan mengampuni saya supaya saya mengampuni orang lain? Atau saya mengampuni orang lain supaya Tuhan mengampuni saya? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
Ampunilah kami akan kesalahan kami, atau saya ganti bentuk tunggal ya. Ampunilah saya akan kesalahan saya, seperti saya mengampuni orang lain. Jadi mana yang lebih dulu? Tuhan ampuni saya, baru saya ampuni orang lain, atau saya ampuni orang lain, maka Tuhan ampuni saya? Ini ada dua jawaban ini, ya. Oke. Next, lihat slide ini. Saya baca beberapa kata saja. Ampunilah kami seperti kami mengampuni. Ampuni saya seperti saya mengampuni. Jadi siapa mengampuni dulu? Tuhan atau saya? Saudara, kalau kalimat ini dibaca dari belakang, maka mestinya dia bilang, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Secara logis dari kata-kata ini, itu memang adalah saya mengampuni, baru Tuhan mengampuni saya. Karena pengampunan yang saya minta dari Tuhan, seperti saya mengampuni. Seperti saya mengampuni, ampunilah saya. Jadi bukan Tuhan mengampuni saya, baru saya mengampuni orang. Saya mengampuni orang, seperti itulah Tuhan mengampuni saya. Sekarang bandingkan dengan ayat 14-15, penegasan setelah itu. Ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi bagaimana supaya saya diampuni? Saya harus mengampuni orang lain. Kalau saya tidak ampuni orang lain, Bapa di sorga tidak mengampuni saya. Jadi pengampunan yang saya terima itu karena saya mengampuni orang lain. Di Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya, saya tekankan kata supaya, ampuni orang supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Jadi saya mengampuni orang supaya Bapa di sorga mengampuni saya. Jadi siapa mengampuni lebih dulu? Saya. Maka Barclay Newman dan Philip Stein bilang begini, pengampunan Allah kepada kita bergantung pada bagaimana kita mengampuni orang lain. Tapi kalau memang demikian, mengapa saya diampuni Tuhan? Karena saya mengampuni orang lain. Karena saya mengampuni orang lain, makanya saya diampuni. Saya mengampuni orang lain itu perbuatan baik saya. Jadi karena perbuatan baik saya, maka saya diampuni. Berarti pengampunan karena perbuatan baik. Bukankah itu bukan hanya salah, tapi sesat? Saya kasih kata-kata Pendeta Budi Asali. Ini tidak boleh diartikan bahwa pengampunan yang kita berikan menyebabkan kita diampuni. Mengapa? Karena kalau diartikan seperti ini akan menjadi ajaran keselamatan karena perbuatan baik yang merupakan ajaran sesat yang bertentangan dengan banyak ayat kitab suci seperti Efesus 2 ayat 89 dan sebagainya. Lihat Efesus 2 ayat 89. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jadi itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jikalau saya mengampuni, supaya saya diampuni. Jikalau saya mengampuni, barulah saya diampuni. Artinya pengampunan yang saya dapat atas jasa saya, atas perbuatan baik saya. Dan itu bertentangan dengan ayat ini. Lagi pula, di dalam bagian kitab suci yang lain, kalau menafsir kitab suci, kita tidak bisa hanya pegang satu ayat, lalu kita mengabaikan ayat-ayat yang lain. Seluruh ayat dalam Alkitab harus dilihat, baru ditafsirkan bersama-sama. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat yang lain, ayat-ayat itu mengatakan bahwa pengampunan dosa itu bukan didapatkan dari hasil mengampuni orang lain. Pengampunan dosa didapat karena iman kepada Kristus. Orang beriman pada Kristus, makanya dapat pengampunan dosa. Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, dia mendapatkan pengampunan dosa. Percaya, dapat pengampunan dosa. Kisah 26 ayat 18. Supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, memperoleh pengampunan dosa. Oleh iman. Jadi kita diampuni itu karena iman kepada Yesus. Bukan karena kita ngampuni orang lain. Tadi, kalau saya mengampuni, baru Tuhan mengampuni saya. Kalau saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni saya. Berarti tindakan Tuhan itu ikut saya. Saya mengampuni, Tuhan ikut mengampuni saya. Saya tidak mengampuni, Tuhan tidak ikut mengampuni saya. Jadi Tuhan ikut saya. Yang betul mana? Tuhan ikut saya atau saya harus ikut Tuhan? Saya tiru Tuhan atau Tuhan tiru saya? Kalau saya mengampuni, baru Tuhan mengampuni. Saya tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Berarti Tuhan ikut saya dong. Ini menjadi terbalik. Seperti kata-kata Stephen Tong. Kalimat doa Yesus ini kalau tidak dimengerti dengan benar dan ditafsirkan secara salah, maka engkau akan berdosa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya seperti saya sudah mengampuni orang lain. Jadi Tuhan, saya sudah mengampuni orang lain, maka engkau harus mengampuni saya. Belajar dari saya, ampunilah dosaku seperti aku sudah mengampuni dosa orang lain. Kalau kalimat ini artinya seperti ini, berarti Allah tidak tahu bagaimana mengampuni, kecuali dia terlebih dulu belajar dari kamu yang sudah mengampuni. Allah perlu belajar dari kamu, karena kamu mau mengampuni orang lain, lalu menyuruh Allah mengampuni engkau. Ini bukan saja kurang ajar, ini bahaya sekali. Dengan begini, engkau telah memutarbalikkan sifat Allah dan kebenaran Alkitab dengan pengertian terhadap kebenaran yang diwahyukan kepada engkau. Jadi bagaimana? Saya diampuni baru mengampuni, atau saya mengampuni baru diampuni? Sekian lama tidak pikir ya. Hanya ngomong-ngomong saja, yang penting doa Bapa kami. Tidak mikir ya. Ternyata tidak cukup gampang. Ya. Nah, kalau kita mau bilang bahwa kita mengampuni baru kita diampuni, jadinya seperti tadi. Itu ajaran salvation by works. Selamat karena berbuat baik atau pengampunan karena jasa kita. Tapi kalau kita mau bilang bahwa kita diampuni baru kita mengampuni, masalahnya ayat-ayat tadi tidak bilang begitu. Ayatnya bilang, ampunilah saya seperti saya mengampuni. Seperti saya mengampuni, ampunilah saya. Lalu ayat 14-15, jikalau kamu ampuni orang, Bapa ampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapa tidak mengampuni kamu. Lalu bagaimana? Ini memang memusingkan. Saya habiskan waktu berjam-jam kemarin itu hanya pikir satu persoalan ini. Ya. Tapi akhirnya saya melihat bahwa di sini kita memang harus membedakannya. Harus membedakan dua hal. Pertama, pengampunan dosa dari Allah sebagai hakim yang berdampak pada keselamatan kita, dan pengampunan
dosa dari Allah sebagai Bapa terhadap anak-anak dalam kaitannya dengan keharmonisan relasi. Jadi nih Allah nih harus ditampilkan dengan dua. Allah sebagai hakim, Allah sebagai Bapa. Kalau Allah sebagai hakim, saya berdiri di sini sebagai orang berdosa. Tapi kalau Allah sebagai Bapa, saya berdiri di sini sebagai anak. Dosa saya sebagai orang berdosa, saya berhadapan dengan Allah sebagai hakim, dia menghakimi saya, dia akan memasukkan saya ke neraka. Tapi kalau Allah sebagai Bapa, saya berdiri di sini bukan sebagai pendosa, tapi sebagai anak, biarpun anak yang nakal, anak yang berdosa. Yang ini mempengaruhi keselamatan, yang ini mempengaruhi relasi. Dengan kata lain, di sini saya berdosa, saya tidak akan selamat, saya akan binasa di neraka. Tapi kalau di sini saya berdosa, ini tidak membuat saya masuk neraka, tapi ini membuat hubungan saya dengan Bapa saya terganggu. Nah, ini harus dibedakan. Sekarang saya jelaskan dua hal ini satu persatu. Pertama, pengampunan dosa dari Allah sebagai sang hakim bagi orang berdosa yang berdampak pada keselamatan. Di sini semua orang adalah orang berdosa. Allah adalah Allah hakim yang adil, karena itu dia pasti menghukum setiap orang berdosa. Allah yang adil tidak mungkin tidak menghukum dosa. Dia akan melemparkan semua orang berdosa ke neraka, kecuali dosa orang itu diampuni. Nah, dalam konteks yang ini, pengampunan dosa tidak bisa didapatkan dengan cara apapun. Seluruh perbuatan baik, seluruh jasa, seluruh amal kita, seluruh kesalehan kita tidak bisa membuat kita diampuni dosa. Tidak ada. Maka dalam konteks ini, orang tidak bisa diampuni walaupun dia mengampuni orang lain. Dia mengampuni orang lain 1000 kali, dia tetap tidak bisa diampuni. Pada konteks ini, pengampunan dosa, ya, itu hanya anugerah, hanya belas kasihan Allah yang kita terima waktu kita beriman kepada Tuhan. Wiersbe bilang begini, bagaimanapun pengampunan adalah masalah anugerah dan belas kasihan, bukan hukum dan perbuatan baik, dan tidak ada alasan bagi Allah untuk mengampuni kita kecuali kasih-Nya yang besar. Jadi karena kasih yang besar, Dia berikan Kristus bagi dunia, orang yang percaya kepada Kristus diampuni dosanya. Itu konteks ini. Tidak bisa ada perbuatan baik. Mengampuni orang tidak bisa membuat kita diampuni. Karena itu hati-hati dengan ajaran sesat yang mengatakan bahwa asal kita mengampuni orang yang bersalah, Tuhan pasti mengampuni kita. Jadi tidak perlu jasa dan pengorbanan Kristus. Orang liberal, orang pluralis itu mempunyai pandangan demikian. Saya berikan satu kutipan dari seseorang yang pernah diskusi dengan saya tahun 2005. Dia bilang begini, untuk minta ampun dosa, kita tidak memerlukan kuasa Yesus. Kita sendiri bisa melakukan langsung. Di Alkitab ada juga tertulis, kalau kita mengampuni dosa orang lain terhadap kita, maka Allah akan mengampuni dosa kita secara otomatis. Tidak perlu kuasa, apalagi pengorbanan Yesus. Ini kata Alkitab loh. Tidak perlu jasa Yesus, asal kita mengampuni orang, Tuhan pasti ampuni kita. Ini sesat. Untuk konteks ini, tidak bisa ada cara lain mendapatkan pengampunan dosa selain iman kepada Kristus. Nah, saya sudah beriman pada Kristus, berarti saya sudah dapat pengampunan dosa. Lalu sekarang saya ikut Yesus sebagai anak Allah. Tapi ternyata setelah saya jadi anak Allah, saya masih berdosa. Nah, ini konteks kedua. Pengampunan dosa dari Allah sebagai sang Bapa bagi anak-anaknya yang berdampak pada keharmonisan relasi. Tadi saya orang berdosa sudah percaya, sudah dapat pengampunan dosa. Jikalau saya sudah dapat pengampunan dosa, sekarang saya ikut Tuhan, ternyata ikut Tuhan karena saya masih di dunia belum sempurna. Saya bisa jatuh bangun di dalam dosa di sini, tapi sudah percaya Yesus. Sudah mendapatkan pengampunan dosa di sini. Nah,
Waktu saya sudah mendapatkan pengampunan dosa di sini, ini membuat seluruh hukuman dosa saya sudah dipikul oleh Kristus. Karena sudah dipikul oleh Kristus, maka saya tidak bisa memikul satu pun. Maka disinilah orang yang sudah percaya Yesus tidak mungkin dihukum oleh Allah. Ini yang Paulus bilang dalam Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada. Kenapa? Semua hukuman sudah ditanggung pada Kristus. Kenapa lagi ditanggungkan pada kita? Padahal waktu Kristus menanggung hukuman dosa kita, semuanya sudah selesai. Kalau begitu, saya tidak pikul satu pun, maka saya pasti diselamatkan. Makanya Yohanes 3 ayat 16 bilang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau dalam Roma 5 ayat 9 ada kata-kata kita pasti diselamatkan. Ayat yang ke-10 pasti akan diselamatkan. Pasti. Berarti saudara-saudara, biarpun di sini saya berdosa, itu tidak bisa membuat saya dihukum. Itu tidak bisa membuat saya tidak diselamatkan. Dengan kata lain, saya pasti tetap diselamatkan, keselamatan saya tidak hilang. Hanya karena di sini saya sudah ikut Tuhan, ya. Tapi saya berdosa, masih banyak dosa, makanya saya perlu datang tiap hari. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, ini berarti minta ampun untuk dosa-dosa harian kita. Nah, untuk permohonan pengampunan dosa harian ini, kalau yang di sini pengampunan dosa tergantung iman dan penebusan Kristus. Tapi untuk yang di sini, pengampunan itu tergantung dari apakah kamu mengampuni orang lain atau tidak. Ingat, doa ini diawali dengan Bapa. Bapa kami yang di surga. Berarti yang berdoa anak dong. Kalau anak mestinya sudah percaya. Karena hanya yang percaya yang jadi anak. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini berarti anak itu yang percaya. Yang percaya anak. Sekarang dia berdoa, Bapa kami. Berarti yang berdoa anak. Berarti secara implisit yang berdoa doa Bapa kami ini sudah percaya Yesus di sini dan sudah diampuni di sini. Pengampunan yang di sini itu hanya anugerah iman. Tapi karena hari-hari ternyata masih berdosa di sini, maka kita minta ampun tiap hari. Tapi kalau di sini kita berdosa tapi minta ampun, tapi pada saat kita minta ampun, tapi kita sendiri tidak mengampuni orang lain juga yang bersalah, kamu mengampuni, Bapa di surga mengampuni yang ini. Tapi kalau kamu tidak mengampuni yang ini, Bapa di surga tidak mengampuni kamu. Jadi memang harus dua konteks ini dibedakan. Jikalau tidak, maka kelihatannya ayat-ayat firman Tuhan menjadi bertentangan. Nah, kalau begitu kita kembali kepada pertanyaan kita. Saya diampuni, makanya saya mengampuni? Atau saya mengampuni, baru saya diampuni? Kalau dilihat dari sini, saya diampuni dulu dong. Karena saya sudah diampuni, tapi kan masih ada dosa saya di sini. Tapi kalau mau diampuni yang di sini, ya bagaimana kamu mengharapkan Tuhan mengampuni kamu di sana? Sedangkan orang-orang di sana yang berbuat salah kepada kamu, kamu tidak ampuni. Maka jawaban ini adalah mula-mula, start awal, titik awal kita diampuni lebih dulu. Setelah diampuni, kita yang telah merasakan diampuni oleh Allah harus juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi jikalau kita tidak mau mengampuni, maka dosa-dosa harian kita yang mengganggu relasi kita dengan Allah itu tidak diampuni. Sehingga relasi dengan Allah tetap
terganggu. John Calvin. Syarat ini ditambahkan supaya tak seorang pun bisa berani mendekati Allah dan meminta pengampunan jika dia tidak murni dan bebas dari semua kemarahan dan kebencian. Tetapi pengampunan yang kita minta Allah berikan pada kita tidak tergantung pada pengampunan yang kita berikan kepada orang-orang lain. Kristus tidak bermaksud untuk menunjukkan penyebabnya, tapi hanya mengingatkan kita tentang perasaan yang harus kita pelihara terhadap saudara kita pada waktu kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi, kalau di sini kita mengampuni, Allah akan mengampuni dosa-dosa harian kita. Tapi kalau di sini kita tidak mengampuni, berlaku ayat 14-15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Markus 11 ayat 25. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Peker bilang, mereka yang mengharapkan pengampunan Allah harus dapat memberitahu dia bahwa mereka juga mengampuni mereka yang berdosa kepadanya. Hal ini bukan berarti kita mendapatkan pengampunan melalui hasil kerja, tapi suatu padanan pertobatan. Bahwa pertobatan kita membuat kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita seperti kita sudah diampuni di sini. Itu arti dari permohonan ini. Kita diampuni lebih dulu dan karenanya kita harus mengampuni. Tapi setelah kita mendapatkan pengampunan di sini dan ternyata kita berdosa tiap hari, kita mengharapkan permohonan pengampunan dari Allah, tapi kita tidak minta, tidak mau mengampuni orang. Jangan harap kamu diampuni di sini. Itu arti dari bagian ini. Sekarang hal kedua. Pertama, arti dari permohonan ini. Kedua, tuntutan dalam permohonan ini. Ada tuntutan dalam permohonan ini. Dan tuntutannya adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan kata lain, setiap anak Allah yang telah mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Mengapa harus mau mengampuni? Ya karena sudah diampuni lebih dulu di sini. Karena sudah diampuni di sini, sudah merasakan cinta kasih Tuhan, sudah merasakan anugerah pengampunan dari Tuhan, maka pengampunan itu membuat atau harusnya mendorong kita untuk mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan yang telah Allah berikan pada kita, itulah dasar pengampunan kita kepada orang lain. Stephen Tong, aku pernah diampuni Tuhan, maka aku harus mengampuni orang lain. Aku pernah diberi anugerah oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku, maka aku harus belajar bagaimana menyerahkan diri, berkorban untuk menjadi faedah bagi orang lain. Atau kata-kata Peker, mereka yang hidup oleh pengampunan Allah harus mencontoh dia. Mereka yang pengharapannya hanya pada Allah tidak akan memegang kesalahan-kesalahan untuk melawan dia, melupakan haknya untuk memegang kesalahan-kesalahan dan melawan mereka. Hukumnya adalah lakukanlah apa yang engkau ingin orang lakukan padamu. Dan orang Kristen yang tidak mau mengampuni adalah orang munafik. Kamu sudah diampuni, kamu harus mengampuni. Tapi setelah kamu diampuni, kamu tidak mau mengampuni. Peker bilang itu orang Kristen yang munafik. Maka di sini tuntutannya adalah kita semua anak Allah harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Gampang? Tidak. Mengampuni itu tidak mudah. Mengampuni itu tidak gampang. Saya memikirkan bahwa sebenarnya ada orang-orang yang terlalu sukar untuk diampuni. Ada jenis-jenis orang yang tidak mudah diampuni. Orang seperti apakah yang tidak mudah diampuni? Pertama,
orang itu sangat menyakiti kita. Orang itu sangat menyakiti kita. Saya tekankan pada kata sangat. Jikalau sebuah perbuatan yang menyakiti kita, kita sakitnya atau tidak terlalu sakit. Orang mungkin mudah mengampuni, tapi akan sangat sukar mengampuni jikalau rasa sakit yang diberikan itu sangat. Tuhan Yesus pernah ajar begini, Matius 5:39. Tetapi aku berkata padamu, jangan kamu melawan orang berbuat jahat padamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Sekali lagi, saya sudah pernah jelaskan, ini bukan harfiah. Karena itu kalau ditampar orang, jangan bilang, sebelah lagi, itu kau bodoh. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang ajar kata-kata ini pun pada saat dia ditampar di pengadilan, dia tidak menyerahkan pipinya yang lain. Tidak ada rasul yang memberikan pipi yang lain ketika mereka ditampar. Rasul Paulus pun ketika ditampar, dia bilang Allah akan menampar engkau. Jadi tidak ada yang mempraktekannya harfiah. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah seperti ajaran para rabi Yahudi, bahwa ini adalah penghinaan yang besar, yang sangat, yang dobel. Kenapa? Karena kalau menampar orang dengan telapak tangan itu hina, tapi menampar orang dengan punggung tangan itu penghinaan dobel. Karena apa? Siapa tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kalau saya tampar saudara pakai tangan kanan, kena di pipi kiri. Padahal ayat itu bilang, siapa tampar pipi kananmu, bukan pipi kirimu. Jadi saya harus tampar begini, harus kena di pipi kanan. Ya shoot, begitu. Ya, bukan, tapi pakai ini. Berarti ini yang kena. Nah, hukum Rabi Yahudi, kalau ini penghinaan, kalau ini penghinaan dobel. Kalau ini denda 100.000, kalau pakai ini dendanya 200.000. Maka ini dobel. Nah, siapa yang menampar kamu pipi kananmu, berarti pakai yang ini. Kamu berikan pipi kirimu. Maksudnya bukan betul-betul berikan. Tidak. Ya. Tapi maksudnya adalah bahwa jangan membalasnya. Jangan membalasnya, ide di dalamnya adalah mengampuni. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa sekalipun ada orang yang sangat menyakiti kamu, seperti dengan sakit yang ganda, penghinaan yang ganda, penghinaan yang dobel, kamu tetap harus mengampuni. Orang yang sangat menyakiti bukan alasan untuk tidak mengampuni. Kedua, orang yang paling sukar diampuni itu adalah orang dekat. Notabene yang kita kasihi atau sayangi. Kita mungkin tidak sukar mengampuni orang yang kita tidak kenal. Kalau pergi ke pasar, pas di tempat parkir bersenggolan, lalu orang maki kau babi ini, marah-marah, tapi pulang lupa. Kenapa? Kenal juga tidak. Tapi bayangkan kalau orang dekat yang memaki kamu, pulang kerja capek-capek, babi laki ini dari mana lu? Ya, bayangkan. Sampai kalau dimaki di luar tidak kenal, kita tidak terlalu sukar untuk mengampuni atau melupakan. Tapi kalau dimaki suami sendiri, dimaki istri sendiri, dimaki orang tua sendiri, dimaki anak-anak sendiri, dimaki pacar sendiri, lelehanak nih lu di mana? WA lu tidak tahu balas-balas. Ya. Bayangkan kalau dimaki oleh orang-orang dekat seperti itu menjadi sukar. Orang-orang dekat itu menjadi sukar diampuni. Apalagi kalau orang itu disayang. Itulah sebabnya kenapa banyak istri sukar mengampuni suami. Karena orang dekat. Banyak suami sukar mengampuni istri karena orang dekat. Banyak anak sukar mengampuni orang tua. Kalau orang lain yang bikin mungkin bisa terima. Ini papa mama sendiri sukar mengampuni. Banyak orang tua sukar mengampuni anak-anak yang mereka lahirkan dari rahim mereka sendiri. Ternyata jadi biadab seperti ini. Itu sukar diampuni. Orang dekat. Itulah sebabnya
banyak mertua sukar mengampuni menantu. Dan banyak menantu sukar mengampuni mertua. Orang-orang yang paling sukar diampuni itu adalah orang-orang dekat. Tapi orang dekat sekalipun bukan alasan untuk tidak diampuni. Kenapa? Tuhan Yesus pernah dikhianati oleh orang dekat. Siapa? Pertama Petrus. Petrus itu salah satu murid terdekat. Jadi ada 12 murid Yesus. Tapi ada grup khusus yang lebih penting. Itu 3 orang. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Pada waktu pergi naik gunung Matius 17. Yesus mau ketemu Musa, Elia. Semua murid yang lain tunggu. Hanya yang ikut Petrus, Yakobus, Yohanes. Pada waktu doa di Getsemani, ya semua yang lain tunggu. Petrus, Yakobus, Yohanes. Petrus selalu dapat perhatian Yesus. Kelihatannya dia ketua kelas. Yang lain tidak pernah jalan di atas air. Hanya Petrus yang jalan di atas air. Petrus orang dekat. Tapi justru pada saat Yesus sedang menghadapi penghakiman, orang dekat inilah yang baru beberapa jam yang lalu berkata, semua tergoncang imanmu. Aku sekali-kali tidak. Aku rela mati bersama engkau. Tapi baru beberapa jam kemudian aku tidak kenal orang itu. Yesus dikhianati oleh orang dekat. Orang dekat kedua itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kenapa dekat? Karena murid, bayangkan dari sekian banyak orang. Yesus hanya punya orang dekat 12 murid. Tapi justru salah satu orang dekat seperti Yudas Iskariot jual Yesus 30 keping perak. Jual saja sudah salah. Tapi lebih parah lagi jualnya cuma 30 keping perak. 30 keping perak itu harga untuk budak. Jadi kalau beli budak itu cukup 30 keping perak. Maka gurunya yang sekian lama mengajar dia, memimpin dia, memanggil dia, dijual hanya dengan harga seorang budak. Tapi makanya ya, Yesus bilang begini dalam Yohanes 13:14, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tapi harus genap nats ini. Orang yang makan rotiku, orang dekat, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang dekat ini makan rotiku, telah mengangkat tumit. Yesus dikhianati oleh orang dekat. Tapi bagaimana Yesus bereaksi? Yohanes 13, ini cerita Yesus membasuh kaki murid-murid. Sebelum dia basuh kaki murid-murid, dia sudah tahu Yudas akan menjual dia. Tapi anehnya, waktu dia basuh kaki semua, apakah sampai kaki Yudas dia lewat? Tidak, dia membasuh seluruhnya. Bayangkan, kalau saudara tidak tahu orang menghina, orang mau mengkhianati saudara, saudara berbuat baik kepada dia, itu biasa. Karena saudara tidak tahu. Tapi saudara tahu dia sedang sebentar lagi, dia akan bikin jahat kepada saudara. Sebentar lagi dia akan jual saudara. Sudah tahu kejahatannya, tapi masih berbuat baik kepada dia sebelum kejahatan itu terjadi. Itu sesuatu yang luar biasa. Orang dekat. Petrus orang dekat. Tapi bagaimana Yesus setelah penyangkalan Petrus, Yesus mati di kayu salib, bangkit. Setelah bangkit, orang pertama yang Yesus cari itu Petrus. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ini dialog pertama setelah penyangkalan. Pertanyaan kedua, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Lalu sedihlah hati Petrus karena Yesus bertanya yang ketiga. Kenapa pertanyaan 1, 2 tidak sedih? Pertanyaan ketiga sedih. Karena Yesus tanya 3 kali. Dia jadi ingat. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Berarti Yesus memulihkan relasinya dengan orang yang telah menyangkal dia. Orang-orang dekat itu. Yudas yang menyangkal, yang menjual dia, dia basuh kakinya. Petrus yang menyangkal dia temui setelah ada kesempatan kebangkitannya. Mungkin saudara berkata itu kan Yesus. Ya, tapi orang lain yang bukan Yesus pun bisa lakukan yang sama. Siapa? Yusuf di dalam perjanjian lama.
Dilempar saudara-saudaranya masuk lubang sumur. Kasih keluar, jual ke Mesir. Sampai Mesir jadi budak di rumah Potifar. Difitnah istri Potifar. Masuk penjara. Keluar jadi Perdana Menteri. Saudara-saudaranya datang beli gandum. Itu kesempatan balas dendam. Saya pikir kalau saya yang jadi Yusuf. Setelah saya keluar dari penjara, orang pertama yang saya eksekusi itu istri Potifar. Yang kedua, saudara-saudara yang lempar saya ke lubang sumur itu. Tapi ternyata Yusuf tidak melakukan itu. Dia menjamu mereka. Dia bahkan memeluk mereka dan menangis. Bukan kamu yang kirim aku ke sini. Allah yang kirim. Untuk memelihara kamulah Allah mengirim. Kamu mereka rekakan yang jahat padaku. Tapi Allah mereka rekakan yang baik padaku. Yusuf bukan Yesus. Tapi dia sanggup melakukan itu. Maka dikhianati orang dekat. Disakiti orang dekat. Itu bukan alasan tidak mengampuni. Tetap harus mengampuni. Saya pernah diserang habis-habisan oleh orang. Mempermalukan saya. Mencelah saya. Tapi masalahnya orang itulah yang pernah menerima kebaikan saya. Bukan hanya baik. Baik sekali. Tapi pada saat melakukan hal seperti itu. Sudah tahu apa yang saya berdoa? Tuhan, berilah saya kesempatan untuk bisa berbuat baik kepada dia. Mengingat apa yang dia buat, sakitnya tuh di sini. Tapi Tuhan, berilah kesempatan untuk bisa berbuat baik pada dia. Dan kesempatan itu datang. Kesempatan itu datang. Dan saya melakukannya. Dan sekarang hidup orang itu jadi baik. Karena orang yang pernah dia jahati ini. Saya bukan Yesus. Tapi saya bisa melakukan. Dan saya percaya. Kita pun bisa. Dengan pertolongan Tuhan. Orang yang sukar diampuni kalau dia sangat menyakiti kita. Kedua, kalau dia orang yang sangat dekat dengan kita. Yang ketiga, yang sukar diampuni. Itu orang yang tidak minta maaf. Atau minta maaf tapi tidak tulus. Kalau dia menyakiti kita asal dia minta maaf. Mungkin dia minta maaf belum tentu saya ampuni. Tapi minimal lebih mudah bagi saya untuk mengampuni. Tapi ini sudah salah tidak minta maaf. Ini membuat sukar untuk mengampuni orang yang tidak minta maaf. Atau dia minta maaf tapi tidak tulus. Misalnya Yahya Walon. Itu sudah masuk pengadilan baru minta maaf. Tapi saya yakin itu bukan permintaan maaf yang tulus. Mungkin hanya untuk meringankan di pengadilan. Ya. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sukar diampuni, sukar dimaafkan. Tapi meskipun berat, tidak minta maafnya orang lain atau minta maaf dengan tidak tulus, itu bukan juga alasan tidak mengampuni. Yesus sendiri memberi teladan pada kita. Memberi ampun kepada orang yang belum minta ampun. Atau minta maaf. Di Matius 23 ayat 34 di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka baru saja menyalibkan Yesus. Belum juga ada yang minta maaf. Ada yang sadar kesalahannya. Yesus sudah memintakan ampun dari Bapa untuk mereka. Dan itu berarti Yesus juga mengampuni mereka. Demikian juga Stefanus. Dalam Kisah pasal 7. Ketika Stefanus dirajam batu. Dilempar batu. Ini pasti orang-orang yang sedang membenci dia. Belum sadar salahnya. Belum minta maaf. Tapi sementara dikatakan mereka berteriak-teriak. Sambil menutup telinga. Serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota. Lalu melemparinya. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring. Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini
kepada mereka. Jangan tanggungkan dosa ini pada mereka. Berarti Stefanus sudah mengampuni mereka, padahal mereka sedang jahat. Jangankan minta maaf, ini masih sedang jahat. Tapi permohonan pengampunan sudah diberikan kepada mereka. Sekarang perhatikan satu ayat. Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Saudara, 7 kali satu hari. Adakah orang yang bikin salah kepada saudara satu hari 7 kali? Ya, ini rasanya jarang ada nih. Ya, kalau ada tuh keterlaluan. Tapi pokoknya ayat ini bilang dia bikin salah 7 kali sehari. Dan 7 kali dia kembali padamu. Dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. 7 kali bikin salah. 7 kali minta maaf. 7 kali diampuni. Nah, ini kan orangnya mau datang minta maaf. Aku menyesal. Tapi bagaimana kalau orang tidak minta maaf? Dia tidak minta maaf. Kita harus tetap mengampuni. Lalu apa bedanya orang minta maaf dan diampuni dan orang yang tidak minta maaf diampuni? Bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau si A bersalah pada saya, si B bersalah pada saya, si A datang minta maaf pada saya ampuni. Si B tidak datang minta maaf, saya ampuni. Terus membedakan? Untuk yang datang minta maaf pada saya mengampuni dan saya menyatakan saya mengampuni. Dia harus tahu saya mengampuni dia. Tapi untuk yang tidak maaf, saya mengampuni. Tapi dia tidak perlu tahu saya mengampuni dia. Dengan kata lain, saya tidak perlu kasih tahu dia bahwa saya maafkan kamu loh. Tidak. Di hati saya tidak boleh ada kebencian. Di hati saya tidak boleh ada dendam. Tapi saya tidak punya kewajiban menyampaikan kepada dia, saya memaafkan kamu. Tapi untuk orang yang minta maaf, saya punya kewajiban bukan hanya mengampuni, tapi harus memberitahu dia, saya mengampuni dia. Karena itu tidak bisa ada orang bilang, ya dia sudah minta maaf, saya ampuni, tapi ampuni diam-diam. No. Untuk yang beritikat baik, minta maaf, dia harus tahu saya maafkan dia. Tapi kalau yang ini, apalagi minta maaf tapi tidak tulus, saya wajib memaafkan, tapi tidak wajib memberitahu dia. Keempat, orang yang sukar diampuni itu adalah orang yang selalu atau banyak menyakiti kita atau bersalah kepada kita. Kalau salahnya sedikit, mudah diampuni, mudah dimaafkan. Tapi kalau salahnya banyak, selalu salah, ini sukar diampuni. Meskipun demikian, banyak salah, selalu salah, bukan alasan juga untuk tidak mengampuni. Satu kali Petrus datang kepada Yesus, lalu bertanya begini di ayat 21 Matius 18. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Wow. Petrus tanya sampai berapa kali, lalu dia tanya sampai 7 kali. Waktu Petrus bilang sampai 7 kali, ini Petrus sudah angkat standar tinggi sekali. Kenapa? Karena rabi-rabi Yahudi pun mengajarkan bahwa mengampuni itu batas 3. Salah keempat, tidak ada pengampunan lagi. Bahkan Rabi Yosef bin Hanina berkata, orang tidak boleh meminta pengampunan lewat dari 3 kali. Mengapa sampai rabi-rabi Yahudi mengajar demikian? Karena dalam kitab Amos ada sejumlah ayat yang mengatakan bahwa Tuhan sendiri tidak mengampuni pada kesalahan keempat. Coba lihat Amos 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Ayat yang ke-6. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4,
aku tidak akan menarik kembali keputusanku. 3 bahkan 4, Tuhan tidak menarik hukuman. Jadi mengampuni orang itu harus 3 kali. Lewat dari 3 sampai 4 tidak perlu diampuni. Jadi itu standarnya 3. Tapi Petrus datang sampai berapa kali? 7 kali. Petrus angkat standar sudah lebih tinggi dari para rabi Yahudi. Tapi bagaimana Yesus jawab? Ayat 22. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Wow. Petrus kira standarnya sudah tinggi. Yesus angkat standar lebih tinggi. 70 kali 7 kali. Ini bukan matematika. Jadi 70 kali 7, 490. Jadi saya ampuni kau sampai kesalahan 490. Begitu 491 kau mati. Bukan itu. Maksudnya adalah 7 kali, angka 7 dalam kebudayaan Ibrani itu sempurna. Angka 10 itu sempurna dalam pengertian lengkap. Maka 7 kali 10, 70 kali 7 lagi. Ini sama dengan angka sempurna kali angka sempurna. Dan itu berarti betul-betul sempurna. Betul-betul maksimal. Berarti yang mau dikatakan oleh Yesus adalah bahwa sebenarnya tidak ada batasan untuk mengampuni. Itu maksudnya. Tapi pada waktu Yesus bilang 70 kali 7 kali. Kira-kira apa yang ada di pikiran Yesus? Beberapa penafsir bahkan meyakini pasti Yesus sedang ingat Lamek. Kenapa? Karena Lamek itu orang jahat. Tapi dalam urusan membalas kejahatan, Lamek punya prinsip. Kejadian 4, 23, 24. Berkatalah Lamek, aku telah membunuh seorang laki-laki karena dia melukai aku. Membunuh seorang muda karena dia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali 7 kali lipat. Maksudnya apa? Dia pukul saya sampai bengkak, saya bunuh dia. Kenapa? Prinsip saya, lu kasih 7, saya kasih 70. Jadi 70 kali 7. Dengan kata lain, prinsip Lamek di dalam pembalasan adalah balas maksimal. Itu prinsip Lamek. Tapi Yesus mengambil prinsip Lamek itu dan diterapkan pada pengampunan. Pengampunan 7 kali? Tidak. 70 kali 7 kali. Artinya maksimal. Dari semua ini, kelihatannya menurut Yesus tidak peduli seberapa banyak kesalahan orang terhadap kita. Pengampunan harus tetap diberikan. Banyaknya kesalahan orang itu bukan alasan untuk tidak mengampuni. Lagi pula saudara, satu hal yang perlu saudara pertimbangkan dalam mengampuni kesalahan yang banyak dari orang adalah pikirkan fakta ini. Seberapa banyak dia buat salah pada kamu. Dan bandingkan dengan seberapa banyak kamu bersalah kepada Tuhan. Bandingkan itu. Orang itu buat salah kepada kamu 100 kali. Kamu bersalah kepada Tuhan 1000 kali. Dan untuk kesalahan kamu yang 1000 diampuni. Lalu untuk kesalahannya yang 100 kamu tidak ampuni. Bagaimana kamu tidak mengampuni kesalahan 100 sedangkan kesalahanmu yang 1000 telah diampuni? Saya pernah pelayanan waktu di Kediri. Seorang ibu bilang, Pak, saya tahu saya harus mengampuni. Pak, khotbah tentang mengampuni saya tahu. Tapi masalahnya adalah saya bukan tidak mau. Saya tidak mampu. Kalau ingat apa yang dilakukan oleh mertua, betapa menyakitkannya. Saya bilang, Ibu, mau saya kasih PR? PR apa Pak? Ibu ambil 2 kertas. Satu. Yang kertas sebelah kiri, tolong daftarkan kesalahan mertua sebanyak-banyaknya. Dan yang di kertas kanan, daftarkan dosa ibu kepada Tuhan sebanyak-banyaknya. Habis itu bandingkan. Lakukan ya. Dan dia lakukan. Dan pada akhirnya dia mendapati bahwa kesalahan mertua kepada dia
tidak ada sekuku hitam dari seluruh dosa yang telah dia lakukan kepada Allah. Dan jikalau Allah mau mengampuni dosamu yang begitu banyak, mengapa dosa sedikitnya mertua tidak bisa kamu ampuni? Setelah menjawab pertanyaan Petrus 70 kali 7 kali, Yesus melanjutkan dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu tentang seorang raja atau tuan yang mengadakan hitung-hitungan dengan hamba-hambanya yang berhutang. Perhatikan ayat 23, 24. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Supaya saudara bisa tahu kira-kira 10.000 talenta itu banyaknya bagaimana. Gini. Ya. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. 1 talenta 6.000 dinar. Ini 10.000 talenta. 1 talenta 6.000 dinar. Nah, 6.000 dinar itu berapa banyak? Hitungnya begini. Di Matius 20 yang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Orang buruh harian kerja jam 6 pagi, keluar jam 6 sore, bayarannya 1 dinar 1 hari. Jadi kerja 1 dinar 1 hari untuk mendapatkan 1 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti untuk mendapatkan 1 talenta, orang harus bekerja 6.000 hari. 6.000 hari itu berapa tahun? Kira-kira 20 tahun. Jadi buruh harian kerja 20 tahun baru dapat 1 talenta, 6.000 dinar. Kalau begitu untuk dapat 10.000 talenta, 1 talenta 20 tahun kerja. 10.000 talenta. 200.000 tahun. Bayangkan, ini orang hutang bagaimana nih? Rasanya tidak ada orang awam biasa yang bisa hutang sebanyak ini. Itulah sebabnya penafsir berkata, kelihatannya orang yang berhutang ini bukan hutang biasa. Tapi semacam pemimpin tertentu di satu wilayah yang berhutang untuk wilayahnya kepada orang yang lebih kaya. 10.000 talenta. Dia tidak bisa bayar. Karena dia tidak bisa bayar, Tuhan itu bilang jual anak-anaknya, istrinya. Waktu itu memang dijual jadi budak untuk bayar hutang. Tapi dia minta ampun, berlutut minta ampun. Akhirnya Tuhan itu jatuh belas kasihan. Ya sudah, bebas. Bayangkan 10.000 talenta free. Hapus. Dia keluar dari sana. Begitu dia keluar dari sana, dia ketemu temannya yang hutang pada dia. Ya. Berapa hutangnya? Ayat 27. Nah, ayat 27 tadi membebaskan dia dan menghapuskan hutangnya. Sekarang dia ketemu temannya. Ayat 28. Tapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar. Cuma 100. 1 talenta itu 6.000 dinar. Ya. 100 dinar ini terlalu sedikit. Tapi apa yang terjadi? Ya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya bayar hutangmu. Dia menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Kawannya sudah berlutut minta ampun, tetap masuk penjara. Sekarang pikirkan saudara. Bandingkan hutang dia 10.000 talenta dengan hutang orang lain kepada dia 100 dinar. 10.000 talenta banding 100 dinar. Ini kayak langit dan bumi. Untuk melihat berapa perbandingannya, saya kutip kata-kata Barclay yang mengambil dari Kennedy. R.S. Kennedy memberi ilustrasi yang hidup berikut ini. Untuk membandingkan utang mereka. Andai kata para hamba itu dibayar dalam mata uang penny, maka 100 dinar dapat dimasukkan seluruhnya dalam satu kantong saja.
Jadi kawan punya hutang itu masuk satu kantong cukup. Tapi utang sebesar 10.000 talenta memerlukan suatu pasukan tentara dengan 8.600 orang untuk membawanya. Masing-masing membawa satu kantong berisi mata uang 6 peni yang beratnya 30 kilo. Dan mereka membentuk antrian yang berjarak 1 meter sepanjang 5 mil. Kontras antara kedua utang ini sungguh mengejutkan. Ini hutang besar sekali, diampuni. Ini hutang kecil sekali, tidak diampuni. Maka kamu yang sudah diampuni dengan hutangmu yang besar, kok bisa tidak mengampuni yang kecil? Betapa jahat kamu. Itulah sebabnya dikatakan dalam ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat. Maka orang yang telah diampuni dosanya yang besar, tapi tidak rela mengampuni dosa yang kecil, itu orang jahat. Berapa banyak orang Kristen jadi orang jahat? Karena tidak mau mengampuni dosa orang lain yang katanya besar sekali. Besar sekali. Tapi tidak ada apa-apa dibandingkan dengan dosamu kepada Tuhan. Itu juga namanya tidak tahu diri. Karena harusnya sebagai orang berhutang, kamu itu adalah terdakwanya. Tapi mengapa mengangkat diri jadi hakim terhadap orang yang bersalah? Benar seperti kata Wisby, jika saya tidak mengampuni orang lain, saya menjadikan diri saya seorang hakim. Seperti Simon orang Farisi dan anak sulung dalam kisah anak yang hilang. Bukannya menjadi pendosa yang rendah hati seperti pelacur atau anak yang terhilang. Kita orang berdosa. Terlalu banyak dosa kita di hadapan Allah. Kita seumpama orang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi Allah mengampuni kita. Kalau ada yang berbuat salah kepada kita, sebanyak apapun kesalahannya, tetap kecil dibandingkan kesalahan kita. Bukankah ketidakmauan mengampuni itu adalah kejahatan yang tidak tahu diri? Kalau kita menyadari seberapa besar dosa kita yang telah diampuni oleh Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Barclay bilang begini, tidak ada yang dapat menandingi dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Jika Allah telah mengampuni dosa kita, kita pun harus bersedia mengampuni sesama kita atas kesalahan mereka terhadap kita. Pengampunan yang kita berikan kepada orang lain tidak dapat dibandingkan dengan pengampunan yang kita terima. Diampuni atas hutang yang tidak mungkin kita bayar. Karena dosa manusia telah menyebabkan kematian anak Allah sendiri. Dan bila begitu, kita pun harus mengampuni orang lain sama seperti Allah mengampuni kita. Atau kita sama sekali menerima kemurahan. Itu tuntutan. Maka setiap orang yang sadar sudah diampuni harus mau mengampuni. Sekarang yang ketiga, ancaman dari permohonan ini. Ada ancaman dalam permohonan ini. Dan ancamannya di ayat 14-15 tadi. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kamu juga. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Jadi, di sini pengampunan tidak tergantung pada jasa atau perbuatan baik kita. Tapi yang di sini, kalau kamu sudah menerima pengampunan tapi tidak mau mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Tapi ada yang menarik dalam permohonan ini. Perhatikan kembali ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Apa arti seperti? Seperti itu apa? Seperti itu sama ke. Mengerti? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang. Ampuni saya seperti saya mengampuni dia. Ampuni saya, ampuni beta, sama ke beta, ampuni dia. Apa artinya?
saya meminta Tuhan mengampuni saya dengan ukuran yang sama saya ampuni dia. Jadi kalau saya ampuni orang banyak, kalau Pak Mingus bikin saya salah pada saya ampuni Pak Mingus, full ampuni. Tuhan ampuni saya sama kayak saya ampuni Pak Mingus. Kalau saya ampuni Pak Mingus full, maka saya diampuni Tuhan full. Tapi kalau ternyata saya ampuni Pak Mingus hanya 1/4 hati, Tuhan ampuni saya seperti saya ampuni Pak Mingus. Tuhan bilang, lu ampuni Pak Mingus berapa? 1/4 hati. Tuhan ampuni kau 1/4 hati. Begitu. Dan kalau saya tidak mengampuni Pak Mingus, lalu saya datang, Tuhan ampuni saya seperti saya ampuni Pak Mingus. Tuhan lihat, seperti bagaimana kamu tidak ampuni. Berarti kamu minta diperlakukan sama seperti kamu perlakukan Pak Mingus. Kamu tidak mengampuni Pak Mingus, maka kamu tidak diampuni. Maka permohonan ini menjadi permohonan yang berbahaya. Seperti kata Barclay, secara harfiah, permohonan ini berarti ampunilah dosa kami seimbang dengan pengampunan yang kami berikan kepada orang lain yang berdosa terhadap kami. Oleh karena itu maka jelaslah bahwa kalau permohonan pengampunan yang kita sampaikan dalam doa tidak disertai dengan usaha perdamaian dan penyelesaian pertentangan-pertentangan dalam hidup pergaulan kita, maka sebenarnya kita sedang memohon agar Allah tidak mengampuni kita. Tidak mengampuni orang lain, tapi datang berdoa, Bapa kami, ampunilah kami. Seperti itu sama dengan minta Tuhan supaya jangan ampuni saya. Atau perhatikan kata-kata Henry. Orang-orang yang datang kepada Allah untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka kepadanya harus mengampuni orang yang menyakiti hati mereka. Jika tidak, mereka akan mengutuk diri mereka sendiri saat menaikkan doa Bapa kami ini. Maka mungkin bagian doa yang paling bahaya di seluruh doa Bapa kami adalah ini. Karena minta diperlakukan oleh Allah seperti kita memperlakukan oleh orang lain. Kepada orang lain. Jika Allah Bapa kita tidak mengampuni dosa-dosa kita karena kita tidak mengampuni kesalahan orang lain. Lalu apa akibatnya? Apa dampaknya? Seperti saya bilang tadi, ini bukan dosa di sini dalam konteks ini di mana kita telah diampuni karena iman. Tapi ini dalam dosa-dosa harian kita. Dan dosa harian kita jikalau tidak diampuni oleh Tuhan, apa dampaknya? Dampaknya adalah pertama, relasi kita dengan Allah pasti rusak atau terganggu. Ini akibat langsung. Saudara, dalam cerita perumpamaan Yesus tadi, hamba yang pertama yang hutang 10.000 talenta sudah diampuni. Tapi karena dia tidak mau mengampuni, lihatlah apa yang dia alami. Dalam ayat 32-34. Dikatakan, hai hamba yang jahat, bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya, menyerahkan kepada algojo-algojo sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Tadi dia dikasihi, sekarang dia dimarahi, dia dianggap jahat, dia diserahkan pada algojo-algojo. Maka relasinya hancur dengan raja itu. Ayat 35, maka Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terganggunya atau rusaknya relasi kita dengan Allah dapat menyebabkan hilangnya persekutuan, hilangnya damai sejahtera, doa bisa tidak digubris oleh Tuhan, hidup yang tidak diberkati, datangnya hajaran Tuhan, dan satu hal, ditolaknya ibadah kita. Coba perhatikan ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persamahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Orang mau bawa korban persembahan itu mau ibadah. Jadi dia mau datang bawa ibadah kepada Tuhan. Lalu apa? Ingat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ada masalah yang belum beres. Ayat 24. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Pergi berdamai dahulu dengan saudaramu.
lalu kembali mempersembahkan persembahan. Dengan kata lain, Tuhan tidak mau menerima ibadah orang yang masih benci orang lain. Tinggalkan persembahanmu, pergi berdamai dulu, baru datang kembali ibadah. Anehnya sekarang banyak orang rajin ibadah, tapi benci orang dari tempo dulu sampai sekarang non-stop. Anehnya ada orang sama-sama melayani, tapi menyimpan kebencian satu sama lain. Anehnya ada banyak orang satu gereja menyimpan akar pahit satu sama lain, tapi melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, ibadah pun tinggalkan, pergi berdamai. Saya kasih kata-kata Henry yang bagus. Kegiatan ibadah tidak akan diterima Allah apabila kita menjalankannya dengan hati dan dalam keadaan marah, iri hati, keinginan untuk berbuat jahat, dan ketiadaan belas kasihan merupakan dosa-dosa yang sangat tidak menyukakan hati Allah. Tiada lain lagi yang begitu mendukakan Dia selain hati yang dipenuhi dengan dosa-dosa ini. Doa-doa yang dirancang dengan kemarahan bagaikan ditulis dengan empedu. Kasih dan kemurahan hati jauh lebih baik daripada korban sembelian dan korban-korban bakaran. Sedemikian baiknya hingga Allah lebih menghendaki bila perdamaian dengan saudara yang disakiti itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum persembahan kepada dirinya sendiri dihaturkan. Dia lebih suka menunggu daripada menerima persembahan yang kita berikan dalam keadaan masih bersalah dan terlibat perselisihan dengan seorang saudara. Dengan kata lain, Tuhan bilang lebih baik saya tunggu. Kau pergi berdamai, saya tunggu. Tuhan rela tunggu daripada menerima ibadahmu, persembahanmu, tapi kamu benci orang lain. Karena itu, tidak ada seorang pun yang pantas berdoa-doa Bapa kami kalau belum mengampuni orang lain. Kedua, terakhir, tidak mengampuni itu merugikan diri sendiri. Merugikan diri sendiri. Saya mau di bagian akhir khotbah ini hanya mau membacakan beberapa komentar yang menarik. Mari kita lihat pertama, Liani Hendranata. Bagaimana kalau orang simpan kebencian, tidak mengampuni? Ya, kebencian sangat besar pengaruhnya dalam hidup ini. Banyak orang tanpa sadar memelihara kebencian dalam dirinya. Hingga satu hari kebencian bertunas menjadi dendam dan membuat tubuhnya menjadi pabrik penyakit kronis. Yang benci orang lain dan tidak mengampuni, hati-hati, kamu bisa sakit. Sakit fisik. Kebencian membuat kita selalu merasa kenyang. Enggan makan, sulit tidur. Ini bukan berarti semua yang sulit tidur karena dendam orang. Tidak. Ya. Disitulah kebencian sudah mulai membuat tubuh kita hancur sedikit demi sedikit. Kebencian membuat kita menjadi kanibal yang mencerna dirinya sendiri karena produksi asam lambung yang berlebihan. Dan akhirnya membuat imun sistem kita melemah. Membuat kita menjadi pelanggan flu ringan sampai berat. Bahkan tidak tertutup kemungkinan menjadi penderita kanker. Itu bisa. Kenapa? Karena ada hubungan antara jiwa dan tubuh. Itu ada. Coba. Kenapa orang kalau malu mukanya merah? Malu itu terjadi di jiwa. Tapi kenapa mukanya merah? Karena jiwa mempengaruhi tubuh. Kenapa orang jatuh cinta tuh matanya berbinar-binar? Jatuh cinta tuh di hati. Tapi efeknya ke tubuh, mata. Kenapa orang marah itu? Apa reaksinya? Ya, marah itu di dalam jiwa, tapi larinya ke tubuh. Semua yang terjadi di dalam jiwa itu mempengaruhi tubuh. Karena itu bayangkan di dalam jiwamu, kau taruh kebencian, taruh sampah, taruh amarah, taruh kejengkelan, maka pasti akan keluar efeknya kepada fisik. Wiersbe, orang yang membenci dan marah kepada orang lain akan sering makan terlalu banyak atau tidak bisa makan sama sekali. Pilih dua aja. Ya. Ketika kita menyimpan dendam terhadap orang lain, kita hanya menyakiti diri kita sendiri dan terus dalam penderitaan ini. Kebencian digambarkan sebagai tindakan
menelan racun dan berharap itu akan membunuh musuh Anda. Hendrenata. Sangat menarik melihat benang merah antara kondisi jiwa kita dengan efek yang terjadi pada fisik kita. Beberapa riset terlihat kenyataan kondisi darah yang mengalir dalam tubuh menjadi kental dan berwarna merah, gelap serta mengalir tersendat-sendat ketika seseorang memikirkan kembali kejadian-kejadian yang membuatnya sakit hati atau tersakiti secara psikis dan bukan fisik. Jadi maksudnya ketika orang mulai stres dan ingat perbuatan yang menyakiti, darahnya tuh mengalir tersendat-sendat. Makanya bisa stroke. Aduh, ingat dia punya kelakuan. Begitu ingat kelakuan, darah mulai mengental. Ya. Mengingat sakit hati yang terlalu banyak. Sampai ingat semua. Darah kental. Tiba-tiba dia mulai hela step. Ya. Demikian juga riset pada pola energi elektromagnetik tubuh menggunakan mesin AVS, Aura Video Station, di mana medan energi berwarna yang kita kenal dengan sebutan aura, pancarannya menjadi susut serta menjadi keruh dan kehilangan cahayanya saat seorang mengembalikan ingatannya pada hal-hal yang membuatnya sakit hati, marah, dan sedih. Kesimpulannya, memelihara ingatan atau dendam pada orang yang menyakiti kita sama seperti kita sendiri minum racun dan berharap orang lain yang mati. Bawa baygon sini, mudah-mudahan dia mati. Lu kode baygon 3 botol. Tidak. Itulah sebabnya penting mengampuni itu melupakan. Karena kalau kau ingat-ingat terus, kau tidak akan bebas. Itu memelihara racun di dalam diri. Makanya mengampuni itu artinya melupakan. Tadi lagu yang kita nyanyi, mengampuni dan melupakan. Tuhan Maha Tahu, tidak bisa lupa. Tapi bahkan dikatakan, aku tidak mengingat-ingat lagi dosa dan pelanggaranmu. Kita juga kalau mengampuni itu melupakan. Melupakan ini bukan berarti membuang dari memori. Itu tidak bisa. Tapi maksudnya melupakan ini tidak lagi mempersoalkan. Kita masih bisa mengingat seluruh kesalahan orang pada kita. Tapi kita bisa tidak memperhitungkannya lagi. Makanya saya pernah cerita. Dulu saya pacaran sama seorang cewek. Dekat sekali. Satu hari dia bilang, kakak, beta su hamil. Saya kaget, bukan main. Tapi bukan hamba pelakunya. Ya. Bagaimana dia pacaran dengan saya hamil dengan orang lain? Saya marah waktu itu. Saya bilang, lu pacaran dengan saya hamil dengan orang lain. Kalau lu mau hamil bilang. Ya. Setelah itu bertahun-tahun setelah itu. Mengingat itu rasanya benci sekali. Sukar membuang dari pikiran. Tapi mengampuni. Sekarang kalau ketemu pun. Tahu apa yang pernah terjadi. Tapi tidak mempersoalkan lagi. Kenapa? Menyimpan itu merusak diri sendiri. Wiersbe. Peneliti medis telah menunjukkan bahwa orang yang tidak mau memaafkan orang lain sering mengalami peningkatan detak jantung dan tekanan darah tinggi. Dan tubuh mereka menjadi lebih rentan terhadap kelelahan, pilek, dan infeksi. Suatu studi menunjukkan bahwa orang yang menyimpan amarah meminum obat 25% yang lebih banyak daripada orang yang mempraktikkan pengampunan. Jadi, untuk lebih dari satu alasan, kita harus mengucapkan doa ini dan mengikuti nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau dilihat dari semua ini, sebenarnya simpan benci, amarah pada orang lain, tidak mengampuni orang lain, itu kebodohan. Karena menghancurkan diri sendiri. Pantaslah Pengkhotbah 7 ayat 9 bilang, amarah menetap dalam dada orang bodoh. Seorang mengatakan menyimpan dendam kepada orang lain sama dengan membakar rumah sendiri demi mengusir seekor tikus. Kebencian dan sakit hati tidak akan menyakiti orang yang dibenci, hanya bisa menyakiti diri sendiri. Dan Booker Washington, saya tidak akan membiarkan siapapun mencelakakan diri saya
dengan membenci dia. Setelah memperhitungkan semua ini, ampunilah orang lain, baru kita bisa datang. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kesempatan diberikan untuk setiap saudara merenungkan orang-orang yang belum diampuni, merenungkan orang-orang yang masih saudara benci, memikirkan orang-orang yang telah sangat menyakiti saudara. Dan kita mohon belas kasihan Tuhan memampukan kita mengampuni mereka. Itu mungkin suami, istri, anak, orang tua, kawan dekat, pacar, atau siapa saja. Mari kita tunduk kepala kita. Ingatlah, sebanyak apapun kesalahan orang lain, dosamu kepada Tuhan masih lebih banyak. Kamu lebih banyak berdosa kepada Tuhan ketimbang kesalahan orang lain kepadamu. Jangan hancurkan dirimu sendiri dengan memelihara kebencian. Jikalau Tuhan telah lebih dulu mengampuni kita, marilah memohon belas kasihan Tuhan mengampuni orang lain. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, biarkan singer menyanyikan lagu ini, saudara terus berdoa. Kalau rasa berat, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni. Kalau hatimu masih enggan, biarkanlah firman Tuhan meresap di hatimu. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni Mari semua dengan setengah suara kita angkat mengampuni dan kita akan berdoa.
Kita menyanyi setengah suara. Tuhan, kami datang pada Tuhan. Tuhan paling tahu isi hati kami. Tuhan tahu apa yang di dalam hati kami. Kemarahan, kekecewaan, kebencian, sakit hati, dendam, kesumat. Hari ini Tuhan berfirman kepada kami. Dan kami melihat bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengampuni. Karena dosa kami yang begitu besar telah diampuni dengan cuma-cuma dalam penebusan oleh darah Kristus. Kami menjadi orang yang jahat dan tidak tahu diri. Kalau setelah menerima pengampunan yang besar, kami masih memperhitungkan dosa dan kesalahan orang lain yang lebih kecil. Sebagai manusia, kami tahu ini tidak mudah. Tetapi kami juga tahu bahwa itu bukan hal yang mustahil. Kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Firman yang telah kami dengarkan terus berbicara. Dan berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengampuni orang-orang yang bahkan sukar diampuni sekalipun. Kami tahu bahwa kami semua bisa saja jatuh kepada ketidaksenangan, kebencian, ketidaksukaan terhadap sesama kami, bahkan orang-orang dekat kami sekalipun. Banyak relasi yang menjadi hancur karena kebencian dan kesalahan. Dan kami telah merugikan diri sendiri dengan kebencian-kebencian itu. Hari ini kami memohon belas kasihan Tuhan. Basuhlah hati kami dengan kasih-Mu. Dan mampukanlah kami untuk mengampuni. Tolonglah kami untuk mempunyai keinginan yang baik. Menyelesaikan semua hubungan yang buruk. Semua relasi yang hancur dengan orang-orang saudara-saudara, sahabat-sahabat kami. Tolonglah kami untuk mengupayakan perdamaian itu. Supaya kami dengan berani dapat berkata, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.